Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Ulul Azmi Kampus UNERC rahimakumullah. Marilah waktu yang mulia ini kita gunakan meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, perkenankan kurang lebih 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah Jumat berjudul Masuk Islam Karena Kedermawanan. Kita tahu agama kita melalui Al-Quran dan hadis banyak sekali memerintahkan kita agar kita berbagi antar sesama manusia, baik itu melalui zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Bahkan seminggu yang lalu kita melakukan ritual tahunan kita ibadah kurban yang filosofinya sama, yaitu mengajarkan kedermawanan kepada kita semua. Hadirin yang saya hormati, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, ulama besar Nusantara Indonesia, pendiri Nahdlatul Ulama, menulis dalam kitabnya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin pada bab akhlak Rasulullah. Kitab tersebut kitab berisi tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat membahas tentang bab akhlak Rasulullah, Kiai Haji Hashim Asy'ari, kalimat pertama yang beliau tulis adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling dermawan. Hal ini dibuktikan oleh sebuah hadis yang dinyatakan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat faqala la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ketika dimintai sesuatu beliau ngomong atau berkata atau menjawab tidak atau menolak, tidak pernah. Beliau selalu memberi. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang dikutip dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu didatangi oleh orang-orang yang minta-minta di Madinah. Bahkan sampai uang atau harta Rasulullah tidak tersisa sama sekali. Beliau kemudian mengatakan, jikalau masih ada, pasti tidak akan aku simpan dan aku sembunyikan dari kalian. Akan tetapi semuanya sudah habis. Bersabarlah kalian. Barang siapa yang bersabar karena Allah, maka Allah akan menguatkan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dermawan tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai sifat al-jud, al-karam, as-sakha, yang artinya juga dermawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, innallaha jawadun yuhibbul jud. Allah itu maha dermawan dan Allah mencintai sikap kedermawanan. Bahkan saking dermawannya Allah Subhanahu wa taala,
Bahkan orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah, atau orang yang menentang Allah, orang yang jelas-jelas membenci Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah berikan kehidupan, kesehatan, nafas, makan. Ini bentuk dari kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diabadikan oleh Syekh Muhammad Ridha dalam kitabnya Muhammad Rasulullah. Yang pertama kali kitab ini dicetak pada tahun 1937 Masehi. Di halaman 317 beliau menulis peristiwa Fathu Makkah. Salah satu tokoh kafir Quraisy bernama Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Safwan adalah putra Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah majikan Bilal bin Rabah yang menyiksa Bilal bin Rabah sampai Bilal bin Rabah hanya bisa mengatakan ahad, ahad. Itu adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah punya anak bernama Safwan. Dia meneruskan kebencian bapaknya kepada Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai, menaklukkan Mekah dari segala aspek, ideologi, ekonomi, politik, kekuasaan dan lain sebagainya. Safwan ketakutan dan Safwan lari. Karena Safwan salah satu orang yang masuk pada daftar orang-orang kafir yang harus dieksekusi mati karena kebencian dan permusuhannya kepada Islam yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Namun ada keluarga Safwan yang meminta dispensasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Safwan diampuni dan Safwan bisa kembali ke Mekah. Rasulullah kemudian memberikan imamah beliau yang berwarna hitam. Imamah yang digunakan beliau ketika masuk lagi ke kampung halamannya Makkah Al-Mukarramah. Bawa imamahku ini agar Safwan mau kembali ke Mekah. Dan kemudian Safwan mau kembali ke Mekah, tidak jadi, dia lari atau bunuh diri. Apakah ketika Safwan kembali ke Mekah lalu dia menyatakan keislamannya? Belum, ma'asyarul muslimin. Safwan tidak masuk Islam meskipun diampuni dan tidak jadi dieksekusi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selang beberapa minggu terjadi peperangan besar bernama Perang Hunain. Yang saat itu umat Islam berjumlah 10.000. Dan orang-orang Mekah yang baru masuk Islam atau orang-orang Mekah yang belum masuk Islam berjumlah 2.000 ikut serta membantu umat Islam dengan total pasukan yang dibawa oleh Rasulullah 12.000. Termasuk di dalamnya Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Dia ikut bersama Rasulullah perang bukan karena membela Islam, tapi membela negaranya yaitu Mekah yang saat itu hendak diserang oleh suku Hawazin atau Bani Thaqif, orang-orang Taif. Singkatnya, Rasulullah menang dengan meraih banyak sekali ghanimah, barang rampasan perang. Ratusan bahkan ribuan onta, kambing, dan segala macam pernak-perniknya dalam genggaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun itu semua diberikan dan dibagikan kepada seluruh orang-orang Mekah, baik yang baru masuk Islam seperti Abu Sufyan dan dua putranya Yazid dan Muawiyah, juga diberikan kepada orang-orang Mekah yang saat itu belum masuk Islam, termasuk Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ketika itu Safwan merenung takjub kepada akhlak Rasulullah, kedermawanan Rasulullah. Dia kemudian berpikir dan mengatakan, Muhammad bukan seorang raja. Andaikan dia raja, dia tidak mungkin memberikan harta yang demikian banyak kepadaku. Maka benar, Muhammad bukan raja. Dia benar-benar nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kemudian Safwan menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah
wa annaka Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sofwan yang begitu keras hatinya, yang begitu tajam logikanya, masuk Islam karena kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa meneruskan satu akhlak menonjol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dermawan dan berbagi dengan sesama umat manusia. Aqulu qauli hadza astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.